Halo teman-teman, jadi sekarang kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia, yaitu dengan judul Perekonomian Indonesia di Masa yang Akan Datang. Adapun kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Ida Ayu Cahadewanti dengan NIM 1807531081, dan yang kedua ada I Gusti Agung Made Intan Laksmi dengan NIM 1807521242. Materi pertama yaitu materi mengenai pembangunan ekonomi inklusif Indonesia. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi eksklusif, yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder atau industri manufaktur dan tersier atau industri jasa. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya menyerap sedikit sekali tenaga kerja. Di sisi lain, yakni di sektor primer, terutama sektor pertanian, kurangnya mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akibatnya, terjadilah ketimpangan pendapatan antara penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dengan sektor manufaktur. Indeks pembangunan ekonomi inklusif pada dasarnya merupakan ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini dan ke depan, di mana mencakup indikator tingkat nasional maupun disagregasinya sampai tingkat daerah, di mana pendekatan pembangunan sebelumnya yang terjadi berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial dan tingkat krisis besar, yaitu berupa ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. Hingga akhir 2020, Indonesia pun belum mengembangkan instrumen untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perkembangan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif. Instrumen atau indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dikembangkan oleh organisasi internasional memiliki konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia pun perlu menyusun indeks pembangunan ekonomi inklusif tersendiri yang didasari oleh beberapa alasan, yakni ada 2 alasan, yaitu yang pertama, Indeks Pembangunan Pertumbuhan Inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik. Contohnya, tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan atau gender, wilayah, dan pendapatan. Beberapa indikator tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia. Yang kedua, ada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia yang dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar provinsi atau kabupaten atau kota, sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap provinsi dan keselarasannya dengan tingkat nasional, yaitu pilar pertama, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2020 perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai sebesar 833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif pilar pertama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Namun, ekonomi Indonesia tahun 2020 tumbuh hanya sebesar 5,02%, lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2019 yaitu sebesar 5,17%, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu pilar kedua, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Persentase pendudukan miskin pada September 2020 sebesar 9,22%, menurun menjadi 0,19% poin terhadap Maret 2020 dan menurun 0,44% poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 24,79 juta rupiah, menurun menjadi 0,36 juta orang terhadap Maret 2020 dan menurun kembali sebesar 0,88 juta orang terhadap September 2019. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Ada yang ketiga, yaitu pilar ketiga mengenai perluasan akses dan kesempatan. Untuk melihat keberhasilan dalam pengembangan ekonomi inklusif di Indonesia yang berdasarkan pada pilar ketiga, yaitu perluasan akses dan kesempatan, dapat digunakan data tingkat pengangguran terbuka pada saat ini.
Tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT menurun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu, yaitu yang sebesar 5,34%. Terdapat 5 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia. Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut terjadi karena adanya campur tangan dari pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan masyarakat dalam memperoleh kesempatan kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Perubahan ekonomi yang pertama yaitu mengenai teori Arthur Lewis pada dasarnya yang membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan atau urban. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utamanya. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakat yang berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Oversupply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marginalnya 0 dan tingkat upah realnya yang rendah. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran teori Senery. Pada dasarnya sama dengan model Lewis. Teori Senery dikenal dengan teori pattern of development yang memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCS yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional atau subsisten ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan tabel mengenai distribusi PDB menurut lapangan usaha di berbagai sektor pada harga pasar berlaku. Yaitu di mana pada tabel diperlihatkan bahwa dilihatkannya 3 tahun ke belakang yaitu 2018, 2019, dan 2020 di mana ada sektor primer, sekunder, dan tersier dan polanya ada TSP dan nilai tambah bruto atas dasar harga dasar serta pajak dikurang subsidi atas produk dan PDB di mana adanya di pada tabel ini kenaikan dan juga ada penurunan dan juga adanya penetapan seperti PDB. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tabel kedua yaitu merupakan laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di berbagai sektor pada harga konstan, yaitu di mana terlihat pada tabel terdapat 3 tahun belakang yaitu 2018, 2019, 2020. Kemudian pada tabel juga sama seperti pada tabel pertama yaitu di mana ada sektor primer, sekunder, tersier, polanya TSP, nilai tambah bruto atas dasar harga dasar, pajak dikurang subsidi atas produk dan PDB. Di mana transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai output dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB. Dilihat dari besarnya PDB pada sektor jasa, hal ini juga mencerminkan tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut. Dari tahun 2018 hingga 2020, baik distribusi PDB maupun laju pertumbuhan selalu berpola TSP. Pembangunan di Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang ditandai terjadinya perubahan struktur perekonomian. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan yaitu yang pertama, merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian, yang kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, dan yang ketiga, pangsa sektor tersier atau jasa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Aguma Dintan Laksmi dengan NIM akhir 242. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai perekonomian Indonesia dalam wawasan global. Nah, dalam membahas perekonomian Indonesia dalam wawasan global, tentu saja tidak jauh dengan istilah globalisasi, terutama dari sisi ekonomi. Nah, proses globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi. Nah, perkembangan globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan, saling ketergantungan, dan juga mempertajam persaingan antar negara. Selanjutnya yaitu menurut Suprijanto 2011 ada dua faktor yang menyebabkan globalisasi. Yang pertama, kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan membuat jarak antar negara semakin dekat. Nah, kemajuan teknologi telah memfasilitasi transportasi antara tempat dunia menjadi semakin dekat.
Nah, membuat transaksi ekonomi bisa melewati batas-batas negara. Dan yang kedua, terjadi konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antar negara. Indonesia telah masuk dalam beberapa negosiasi ekonomi dan perdagangan baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Maka tidak mengherankan apabila perekonomian Indonesia dikepung oleh area perdagangan bebas seperti AARC, ANSERTA, Uni Eropa, dan NAFTA, dan malah telah tergabung dalam perdagangan bebas seperti AFTA dan APEC. Nah, dalam implementasi seperti AFTA, ada dua kendala yang dihadapi Indonesia. Yang pertama, besarnya peran pemerintah dalam perdagangan luar negeri. Nah, peran pemerintah Indonesia dalam perdagangan luar negeri masih lebih besar jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Nah, hambatan-hambatan non-tarif yang seharusnya telah mulai dikurangi oleh anggota AFTA sesuai dengan skema SEPT belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Nah, Indonesia menjadi negara yang menerapkan intervensi pemerintah dalam sektor perdagangan terbesar setelah Malaysia. Dan yang kedua itu kelemahan mencolok yang dihadapi Indonesia saat ini adalah lemahnya daya saing produk Indonesia dalam persaingan global khususnya AFTA. Kelemahan ini cukup riskan mengingat daya saing produk merupakan modal bagi Indonesia untuk menjadi pemain unggul dalam pasar AFTA. Ini ada produk unggulan Indonesia. Nah, Indonesia dalam hal ini telah mengunggulkan produk-produk ekspornya. Seperti yang pertama ada tekstil dan produk tekstil, yaitu sasaran ke negaranya yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Yang kedua ada elektronik, sasaran ke negaranya yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Yang ketiga ada karet, sasaran ke negaranya yaitu Singapura. Yang keempat produk hutan, sasaran ke negaranya yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Yang kelima alas kaki, sasaran ke negaranya yaitu Singapura. Yang keenam ada otomotif, sasaran ke negaranya itu Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Yang ketujuh ada udang, sasaran ke negaranya yaitu Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Yang kedelapan itu ada coklat, sasaran ke negaranya yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dan yang kesembilan kopi, yaitu sasaran ke negaranya itu Malaysia dan Singapura. Selanjutnya yaitu perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Di sini ada sistem negara dan pemerintah. Nah, pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia merupakan negara kesatuan. Kemudian berubah menjadi negara federasi. Nah, setelah itu kembali lagi ke negara kesatuan sampai sekarang setelah melewati pemerintahan Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pada masa reformasi dari tahun 1998 muncul kembali wacana untuk mengubah sistem negara kesatuan menjadi negara federal. Nah, jadi dari sudut sistem negara dan pemerintahan, tampaknya perekonomian Indonesia di masa datang akan tetap berada di bawah naungan NKRI dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan sistem ekonomi yang bukan sosialis, melainkan condong ke pasar bebas dengan peranan pemerintah yang cukup besar dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mempertahankan ketimpangan distribusi pendapatan setidak-tidaknya pada tingkat yang sedang. Baik, selanjutnya yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Sebelum dan setelah proklamasi Indonesia selalu menghadapi gejolak politik dalam dan luar negeri yang tidak aman. Maksudnya selalu diwarnai oleh peperangan. Wacana pembenar pada masa itu adalah bahwa politik menjadi komando dari setiap kebijakan pemerintah. Kemudian pada pemerintahan Soeharto, ekonomi selalu sebagai komando setiap kebijaksanaan pemerintah. Nah, ekonomi sebagai komando juga akan menghasilkan pemerintah dan masyarakat yang korup. Korupsi malah merata di seluruh negeri dan sulit membedakan mana perbuatan yang korup dan mana yang tidak korup. Korupsi adalah dianggap sebagai kebudayaan. Istilah yang terkenal adalah KKN.
kroni, korupsi, dan nepotisme. Nah, di bidang ekonomi, karena ekonomi sebagai komando, terlihat adanya kemajuan dalam arti pertumbuhan. Malah sepanjang pemerintahan Soeharto, pertumbuhan ekonomi termasuk tinggi, rata-rata 7-8% per tahun. Nah, pemerintahan Soeharto juga jatuh melalui demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut antara lain pemberantasan korupsi, pemerintah yang bersih, dan penegakan hukum. Di masa datang, masalah korupsi, masalah ekonomi biaya tinggi, dan masalah penegakan hukum rupanya tidak bisa ditolerir. Kalau Indonesia menghadapi persaingan bebas dalam bidang ekonomi yang dijanjikan oleh proses globalisasi ekonomi. Nah, kemudian ada kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pengalaman pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mungkin perlu ditiru di masa mendatang. Nah, kalau demikian halnya, maka pembangunan ekonomi di samping menggunakan sumber daya dalam negeri juga menggunakan sumber daya dari luar negeri. Nah, PMDN dan PMA terus digalakkan. Swasta asing dibiarkan bersaing dan joint venture didorong berkembang di bumi pertiwi ini. Pinjaman dalam dan luar negeri mungkin diperlukan untuk menambah modal dalam negeri. Penerimaan yang demikian ini rupanya tidak bisa dibendung lagi karena globalisasi tidak hanya terjadi di sektor barang tetapi juga di sektor jasa dan penanaman modal atau investasi dan bahkan di sektor pertanian. Dan kemudian ada subsidi dan program sosial. Nah, dasar dari perekonomian Indonesia di masa datang adalah perdagangan internasional yang bebas tanpa hambatan seperti pada prinsip-prinsip yang diterapkan pada GATT. Sistem ekonomi yang dianutnya adalah sistem pasar berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran dengan intervensi yang minimum oleh pemerintah. Dalam hal subsidi, harga dan barang yang diperdagangkan ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, pada prinsipnya, sistem ekonomi yang disarankan oleh globalisasi adalah penggunaan semua sumber daya masyarakat seefisien mungkin untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi oleh program sosial yang masif untuk mengejar distribusi pendapatan yang tidak terlalu timbang. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.